sebaik-baiknya, tapi hari Sabat kita memisahkan untuk beribadah kepada Allah dan untuk beristirahat. Jadi Tuhan itu baik, Dia mengerti kita manusia perlu beristirahat. Nah, sebelum kita masuk kepada detail pengajaran, ya. Nah, di dalam kekristenan sekarang ini, dan ini juga mungkin salah satunya kenapa orang Kristen kebanyakan sudah tidak melakukan hari Sabat, karena ada dua pandangan. Pertama, Sabatarianisme berarti Sabat berlaku untuk umat Allah baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Berarti tentu saja Sabat masih berlaku untuk kita. Tapi ada yang kemudian disebut anti-Sabatarianisme. Sabat tidak lagi berlaku untuk orang Kristen karena dianggap sekarang semua hari sama kudusnya. Nah, pandangan seperti itu berarti ibadah hari Minggu tidak harus dilakukan hari Minggu. Kan itu ada gereja-gereja yang bisa ibadah pada hari Sabtu, ya. Itu kalau punya pandangan yang kedua ini. Sedangkan kalau kita berpikir atau mempunyai pandangan bahwa hari Sabat itu tetap berlaku, ya nanti kita akan melihat Sabat orang Kristen sekarang adalah hari Minggu. Berarti ibadah hari Minggu tidak dapat dilakukan pada hari yang berbeda, ya. Tetapi karena di kalangan Kristen sendiri sudah ada pandangan seperti itu, mungkin ini yang membuat banyak orang berpikir bahwa Sabat tidak lagi berlaku. Tapi saya sih setujunya Sabat tetap berlaku, ya. Karena apa? Karena Sabat itu sudah diberikan pada waktu penciptaan. Jadi bukannya nanti setelah mereka keluar dari Mesir di dalam 10 hukum baru Tuhan berikan. Dan kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin tidak mengerti arti Sabat itu sebenarnya apa. Arti Sabat bukan hari ke-7, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang orang berpikir Sabat berarti hari ke-7. Tidak, Sabat berarti perhentian, ya. Jadi di sini kita melihat kata yang dikatakan bahwa Tuhan berhenti. Nah, itu ya berbicara tentang Sabat. Jadi Sabat sudah diberikan pada waktu penciptaan. Nah, menariknya kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 2 ini pertama kali Allah menguduskan sesuatu. Kalau memberkati, Sabat bukan yang pertama Allah berkati, bahkan sudah yang ketiga. Pertama-tama Allah memberkati binatang, Kejadian 1 ayat 22. Kedua, Allah memberkati manusia, Kejadian 1 ayat 28. Ketiga, Allah memberkati Sabat, ya. Tetapi pertama kali Allah mengatakan menguduskan sesuatu. Ingat, menguduskan artinya memisahkan untuk Tuhan sendiri. Dan yang pertama kali Allah kuduskan adalah hari Sabat. Nah, kalau kita melihat juga, bahkan sebelum 10 perintah Allah diberikan, Sabat sudah berlaku bagi Israel di padang gurun. Yaitu apa? Kalau kita ingat ya, Keluaran 16, soal mana diturunkan. Ingat gak? Tuhan memberikan 2 larangan ketika mana diturunkan. Apa saja? Pertama, mana tidak boleh disimpan sampai esoknya. Ternyata masih ada yang menyimpan sampai keluar bulan, ya enggak? Kedua, ketika mereka memungut pada hari yang ke-6, Tuhan akan memberikan mereka pungutan untuk 2 hari. Hari ke-7 mana tidak akan diturunkan karena hari Sabat. Walaupun kita tahu ya, ada orang Israel yang tetap mencari, ya. Nah, dalam hal itu kita melihat bahwa mereka itu menganggap roti lebih penting dari firman, ya. Sedangkan Tuhan Yesus kemudian mengatakan firman lebih penting dari roti, ya. Jadi kita melihat memang mereka itu lebih mementingkan roti dari firman. Dan Sabat tentu saja merupakan bagian dari 10 hukum. Jadi kalau Sabat tidak berlaku, berarti kita jangan bicara 10 hukum sekarang. Kita bicara 9 hukum, betul enggak ya? Kalau kita tetap berbicara 10 hukum, berarti hukum Sabat tentu saja masih berlaku.
Bapak Ibu, tentu saja kita tahu bahwa 10 hukum itu dibagi menjadi hukum 1 sampai ke 4 itu terutama adalah untuk Tuhan, dan hukum ke-5 sampai ke-10 itu adalah untuk manusia. Karena itu kalau kita melihat ya mengenai hukum Sabat, maka di sini kita melihat kita lihat yang bawah dulu ya. Hukum 1 sampai 4 berbicara tentang ibadah kepada Allah. Hukum 1 adalah objek dari ibadah kita, tidak boleh ada Allah lain. Allah harus merupakan satu-satunya objek ibadah kita. Hukum kedua adalah cara kita beribadah, tidak boleh membuat gambar Allah. Ya, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah perkenan. Yang ketiga adalah sikap kita beribadah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Dan hukum keempat adalah waktu kita beribadah. Ya, jadi 4 hukum ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, banyak orang berpikir bahwa Yesus sudah meniadakan Sabat, tetapi sebenarnya Yesus menegaskan bahwa hukum Sabat masih berlaku. Nah, untuk itu kita akan melihat detailnya ya, apa yang Tuhan Yesus sebenarnya katakan. Matius 12. Matius 12. Nah, ini juga dipakai untuk mereka yang berpikir Yesus mengatakan atau menunjukkan tidak perlu lagi melakukan Sabat, tapi saya rasa itu adalah penafsiran yang salah. Karena itu kita melihat ya, Matius 12. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Mungkin kalau kita sekarang baca, apa enggak mencuri itu namanya ya? Pergi ke ladang orang, main petik aja untuk dimakan. Tapi itu tidak menjadi masalah, dan memang karena itu orang Yahudi tidak mempermasalahkan, karena di dalam Taurat Tuhan memang boleh, tahu nggak, pergi ke ladang orang lain makan asal diambil untuk dimakan saat itu, nggak boleh bawa pulang. Tapi kalau kamu lapar dan gandum rupanya bisa langsung dimakan, nggak kayak beras ya, kan nggak bisa kalau itu ya. Gandum itu bisa langsung dimakan, jadi rupanya boleh loh pergi ke ladang orang ya, metik apa aja untuk dimakan, asal untuk dimakan pada waktu itu. Jadi murid-murid Tuhan tidak dianggap mencuri ya, jadi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi jangan coba-coba di Indonesia ya, dianggap maling kali ya. Mangga orang lain kita petik ya, kalaupun makan di sana kan juga tetap tidak boleh ya. Jadi ceritanya murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, mereka yang berpikir bahwa Yesus telah meniadakan Sabat adalah bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Ngerti nggak? Tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah orang-orang Farisi yang mengkritik bahwa murid-murid melanggar Sabat. Nah, dalam hal ini kita harus berpikir apakah kritikan orang-orang Farisi itu benar apa enggak? Ya toh? Jadi Bapak Ibu memang kita harus hati-hati ya. Di dalam Alkitab kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, dan kalau penulis yang menuliskan, maksudnya pendapat penulis, nah itu pasti benar. Kita percaya penulis diinspirasikan. Tapi kalau karakter berbicara dan dia tidak sedang berfungsi menyampaikan firman Tuhan, kita perlu mempertimbangkan perkataannya benar atau salah. Ngerti gak? Ini orang-orang Farisi yang berbicara. Kita tidak boleh menganggap bahwa perkataan mereka itu pasti benar. Karena itu hati-hati Bapak Ibu ya, karakter siapapun. Bahkan Musa bisa berbicara bukan atas nama Tuhan. Karena itu kan misalnya yang Musa memukul batu karang 2 kali, dia juga kan mengatakan hal-hal yang keras kepada umat. Dan itu kan bukan atas perintah Tuhan ya. Jadi bahkan tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, seperti Daud misalnya, bisa berkata apa yang tidak benar. Jadi kita harus hati-hati.
Nah, apa yang terjadi adalah pada zaman Yesus orang Yahudi sudah menambahkan banyak apa yang Alkitab sebut adat istiadat. Jadi mereka itu banyak sekali menambahkan adat istiadat pada Taurat. Bapak Ibu pernah mendengar tidak bahwa orang Yahudi ada 613 hukum? Pernah dengar kan? Nah itu karena mereka menambahkan banyak sekali adat istiadat. Nah saya berikan bukti bahwa mereka menambahkan adat istiadat. Jadi Bapak Ibu ya, kalau baca di Alkitab, adat istiadat itu bukan hukum Tuhan. Adat istiadat adalah apa yang kemudian para pemimpin Yahudi tambahkan, ya. Kita tahu lah ya, kita semua budaya juga adat istiadat, ada adat istiadat. Tentu saja tidak semua adat istiadat itu buruk, ya. Kalau tidak melanggar firman Tuhan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah tentu saja kalau melanggar firman Tuhan. Nah, saya tunjukkan Matius 15 untuk menunjukkan bahwa mereka itu memang menambahkan adat istiadat. Matius 15, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lihat gak? Itu bukan Taurat. Melanggar adat istiadat tidak membasuh tangan sebelum makan. Bapak ini, ibu-ibu, itu bukan soal higienis ya. Mungkin kalau zaman COVID tuh ya disuruh apa harus tidak, ini lebih ke arah soal ketahiran. Ya, jangan-jangan tangan itu menyentuh sesuatu yang tidak tahir dan langsung kan orang zaman kuno kan makan juga pakai tangan begitu kan, diambil roti dipecah-pecah pakai tangan, kalau dimakan kan jadi makanannya najis, tidak. Jadi ini soal ketahiran ya, dan rupanya mereka membuat adat istiadat sampai harus membasuh tangan. Oke lah, itu adalah sesuatu yang baik ya. Tapi kalau tidak membasuh dianggap melanggar ya, itu yang keterlaluan juga ya enggak ya. Nah ayat 3, jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Lihat ya, adat istiadat berbeda dengan perintah Allah. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati." Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, "Segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah," orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat yang mereka tambahkan itu bahkan bisa melanggar firman Tuhan. Sebenarnya tujuan mereka itu baik, Bapak Ibu ya. Para ahli mengatakan tujuan mereka itu adalah memagari hukum. Jadi sama seperti pagar ya, itu kan melindungi rumah dong, betul nggak? Nah mereka itu memberikan adat istiadat memagari hukum, maksudnya supaya sebelum orang melanggar hukum, orang menabrak dulu adat istiadat. Jadi adat istiadat itu mencegah mereka melanggar hukum. Tapi ternyata ada adat istiadat yang malah bertentangan dengan perintah Tuhan, seperti sesuatu yang sangat tidak masuk akal, yaitu apa yang seharusnya ya, uang yang dana yang seharusnya dipakai untuk memelihara orang tua mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai kurban. Dan mereka berkata, kalau begitu maka mereka tidak perlu lagi memberikan kepada orang tua. Dan kata Tuhan Yesus, "Kamu melanggar hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu." Berarti ya hukum kelima Bapak Ibu, menghormati orang tua, termasuk kita seharusnya memelihara dan merawat mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Ya. Jadi dalam hal ini, poin saya adalah mau mengatakan bahwa orang Yahudi banyak memberikan adat istiadat. Dan coba kita kembali lagi kepada Matius 12. Jadi orang-orang Farisi berkata, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Padahal di dalam perjanjian lama yang tidak diperbolehkan adalah misalnya membajak, menanam, menuai, Bapak Ibu.
makan. Ini kan bukan menuai, betul nggak? Ya, jadi dalam hal ini mereka tidak melanggar perjanjian lama, tetapi melanggar hukum Sabat menurut apa yang dikatakan oleh para pemimpin. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita membaca ya apa yang Tuhan Yesus lakukan, hati-hati sekali. Banyak orang membaca seperti itu seakan-akan Tuhan Yesus itu mengubah apa yang diajarkan atau menentang apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Tapi tentu saja itu tidak benar. Mungkin nggak Tuhan Yesus menentang apa yang diajarkan dalam perjanjian lama? Gak mungkin. Perjanjian lama adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, tetapi untuk menggenapi Taurat. Jadi Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab, hati-hati. Yang Tuhan Yesus tentang adalah tafsiran yang salah tentang perjanjian lama, ya, bukan perjanjian lama itu sendiri. Jadi kita harus sangat hati-hati. Saya berikan contoh deh ya, di mana banyak sekali orang Kristen salah menafsirkan, yaitu Matius 5. Matius 5 dari ayat 21 sampai 40-an, 6 kali Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar apa yang difirmankan, tetapi aku berkata kepadamu. Betul nggak? Jelas Tuhan Yesus menentang. Dan sering sekali ditafsirkan Tuhan Yesus menentang perjanjian lama karena kamu telah mendengar apa yang difirmankan. Nah, TB2 sudah memberikan terjemahan yang lebih tepat. Karena itu yang kemudian disalah mengerti. Karena kalau firman kita konotasinya firman Allah ya. Karena itu coba saya bacakan TB2 Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan. Saudara, tidak lagi pakai difirmankan, tetapi kepada nenek moyang kita dikatakan. Berarti apa yang diajarkan kepada nenek moyang kita. Jadi hati-hati sekali lagi, yang Tuhan Yesus tentang bukan perjanjian lama, tetapi tafsiran. Walaupun memang terutama hukum pertama ini kok kelihatannya pengajaran perjanjian lama. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Bukankah jangan membunuh adalah hukum ke-6? Siapa yang membunuh harus dihukum? Tidakkah itu pengajaran PL? Ya toh, bahkan harus dihukum mati. Tapi Bapak Ibu, di dalam 10 hukum hanya dikatakan jangan membunuh. Dengan menambahkan langsung seperti itu, maka yang terjadi adalah seakan-akan orang itu hanya melanggar hukum jangan membunuh kalau dia secara fisik membunuh orang. Padahal 10 hukum intinya apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berarti seseorang itu bisa melanggar hukum jangan membunuh tidak hanya kalau dia membunuh. Calvin mengatakan apa yang terbalik dari 10 hukum yang jangan-jangan, kan 8 dimulai dengan jangan tapi memang hukum Sabat tidak, maka kebalikannya harus kita lakukan. Jadi kalau hukum pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti kita seharusnya mengasihi Allah sebagai satu-satunya. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Jangan membunuh berarti kita seharusnya apa? Mengupayakan kesejahteraan sesama kita, bukan soal hanya membunuh. Karena itu Tuhan Yesus mau mengatakan ketika kamu marah kepada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum ke-6. Jadi Tuhan Yesus bukannya menentang perjanjian lama, apalagi 10 hukum, tidak mungkin. Tuhan Yesus mengembalikan arti yang sebenarnya dari perjanjian lama. Karena itu kalau kita baca di sini Tuhan Yesus mengatakan kan kalau kamu marah pada saudaramu, ya kamu sudah melanggar hukum tersebut ya. Jadi sekali lagi hati-hati Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tidak mungkin menentang ya apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Nah, jadi apa yang terjadi adalah murid-murid tidak melanggar hukum Sabat menurut perjanjian lama, tetapi melanggar adat istiadat tentang Sabat yang ditambahkan oleh orang Yahudi. Dan memang
Hukum Sabat itu adalah hukum yang sampai sekarang, walaupun orang Yahudi banyak sudah sekuler, itu masih juga dilakukan dengan sangat taat, ya. Saya nggak tahu tuh kalau sampai sekarang masih nggak. Tahun 90-an saya itu pergi ke dari sekolah, ya, pergi ke Israel, dan dosen sudah mengatakan, pada hari Sabat, tahu nggak Bapak Ibu, ya, sampai mencet tombol lift aja kagak boleh, melanggar Sabat. Jadi lift itu sudah diatur, setiap lantai buka tutup supaya kita kagak mencet tombol, karena mencet tombol melanggar Sabat. Gila kalau mencet tombol melanggar Sabat, tapi itu menunjukkan keketatan mereka tuh kalau soal Sabat, ya. Jadi dalam hal ini mereka menambahkan banyak sekali hukum Sabat, misalnya, ya, kalau berjalan satu hari, ya, tidak boleh lebih dari 900 meter. Wah, kagak bisa jalan tuh kalau di Jakarta, ya. Gimana caranya tuh ke gereja tidak boleh jalan lebih dari 900 meter. Tidak boleh menenteng barang lebih berat dari 1 ranting kering. Wah, tas ibu-ibu kita udah lebih berat tuh dari itu, udah tahu berapa kilo tas, ya. Tas saya juga termasuk yang berat tuh. Karena itu sampai kalau ada kebakaran tuh, kan baju sangat berharga, mereka tuh sampai pakai baju berlapis-lapis saking kagak boleh ditenteng, ya. Jadi luar biasa. Dan yang lebih aneh lagi, tidak boleh menolong orang pada hari Sabat, kecuali kalau tidak ditolong orang itu mati. Nah, Tuhan Yesus sengaja sering menyembuhkan pada hari Sabat, dan untuk itu orang-orang Yahudi mau membunuh dia. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja menyembuhkan pada hari Sabat. Dan itu mungkin yang membuat orang berpikir bahwa Tuhan Yesus menganggap Sabat tidak berlaku, tapi tidak benar, ya. Karena kita akan melihat kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Jadi kita harus bedakan bahwa orang-orang Farisi ketika menuduh, mereka itu lebih berdasarkan adat istiadat yang mereka tambahkan. Oh, ada lagi Bapak Ibu, perempuan tidak boleh melihat cermin pada hari Sabat. Tahu nggak kenapa? Takut melihat rambut putih dipetik. Wah, itu melanggar Sabat, ya. Jadi campur rambut putih juga nggak boleh tuh pada hari Sabat, ya. Jadi itu hukum Sabat mereka mah udah sampai begitu menjadi beban yang nggak apa-apapun kemudian sudah tidak boleh dilakukan. Nah, sedangkan bagi Tuhan Yesus, murid-murid tidak melanggar Sabat, dan untuk itu Tuhan memberikan ilustrasi, ya. Coba kita lihat dulu Ulangan 23 ayat 24 dan 25. Ulangan 23 ayat 24 dan 25. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam kantongmu. Nah, itu yang maksudnya murid-murid itu agak mencuri, ya. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, kau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu, ya. Jadi kalau cuma petik-petik untuk makan sendiri itu tidak menjadi masalah. Nah, kita kembali lagi kepada Matius 12. Tuhan Yesus kemudian memberikan 2 ilustrasi. Yang ayat 3, jawabnya kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia lapar dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Nah, Bapak Ibu, ya, suatu waktu ketika Daud pada waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, dia berserta anak buahnya. Pada waktu itu anak buahnya mungkin baru beberapa puluh. Itu saking kelaparan datang kepada imam untuk minta roti.
tapi imam tidak ada roti untuk begitu banyak orang. Jadi imam memberikan roti sajian, padahal roti sajian Bapak Ibu, by the way ya, roti orang Yahudi itu bundar, jangan pikir seperti kita yang batangan gitu ya. Nah, setiap hari Sabat ada 12 potong roti bundar yang ditaruh di meja roti sajian untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sabat berikutnya yang lama dikeluarkan, ya diberikan yang baru, tapi roti yang lama hanya boleh dimakan oleh imam. Nah, saking tidak ada roti, imam memberikan kepada Daud dan orang-orangnya. Padahal Daud dan orang-orangnya imam bukan? Bukan. Jadi seharusnya tidak boleh makan. Tapi kemudian diberikan. Nah, kalau begitu hukum apa yang berlaku Bapak Ibu? Nah, Westminster Confession ya kemudian mengatakan bahwa itu adalah hukum belas kasihan. Ya, karena itu dikatakan pada hari Sabat work of mercy, pekerjaan belas kasihan boleh dilakukan. Nah, memang saya mau supaya kita mengerti ya, semua hukum Tuhan tidak sama rata. Tentu saja kita tahu hukum utama adalah apa? Hukum kasih. Tapi ada yang lebih jelas lagi ya, selain hukum kasih, coba kita lihat Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu memberi persembahan dari min, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Berarti hukum keadilan, belas kasihan, kesetiaan lebih tinggi dari hukum persepuluhan. Bukan berarti persepuluhan tidak usah dilakukan, tapi ada hukum yang lebih tinggi. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan hukum belas kasihan lebih tinggi dari hukum Sabat. Jadi kamu boleh melakukan work of mercy, ngerti gak? Pekerjaan belas kasihan pada hari Sabat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, kalau kita melihat Matius 12, kita lari dulu ke ayat 9 dan seterusnya. Itu yang terjadi. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Saudara, tangan mati sebelah enggak ditolong hari itu enggak akan mati, betul enggak? Sedangkan adat istiadat Yahudi tidak boleh menolong orang sakit kecuali kalau tidak ditolong mati, ya. Nah, jadi ini adalah tangan mati sebelah, entah sudah berapa lama, ya enggak ya. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya, kita tahu para pemimpin Yahudi sengaja ya sering sekali mau menjebak Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Berarti Sabat berlaku enggak? Berlaku, tapi boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, jadi Bapak Ibu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi itu adalah salah satunya ya, boleh melakukan work of mercy. Nah, kita kemudian melihat ilustrasi kedua yang Tuhan Yesus lakukan atau berikan, Matius 12 ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Imam itu diperintahkan harus mempersembahkan korban bakaran setiap hari termasuk hari Sabat, pagi dan petang. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka melanggar kekudusan Sabat namun tidak bersalah. Menarik ya? Ternyata kalau kita melanggar hukum demi melakukan hukum yang lebih tinggi, berarti kita tidak bersalah. Ini adalah prinsip yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, karena sekali lagi prinsip-prinsip Tuhan itu tidak semua sama tinggi. Ada hukum-hukum yang lebih tinggi.
dan berbuat baik itu ya boleh dilakukan. Tapi ini juga karena memang tuh imam disuruh untuk melakukan itu, karena itu di dalam Westminster Confession ya itu disebut work of necessity, pekerjaan yang memang harus dilakukan, seperti pendeta mau tidak mau harus bekerja pada hari Minggu. Pendeta kan kerjaannya yang khotbah, betul nggak? Sekarang kalau pendeta kagak boleh khotbah hari Minggu, siapa yang khotbah? Ya enggak, ya. Jadi itu disebut work of necessity. Tapi jangan kita mengatakan, tapi aku perlu cari uang hari Sabat, itu necessity untuk kuda. Boleh ya, harus ngatur pekerjaan itu sendiri, bukan soal kita perlu uang, ya. Jadi dalam hal itu, nah seperti rumah sakit ya harus dilihat work of necessity, toh. Betul nggak? Ada dokter, ada suster yang harus bertugas di rumah sakit, ya. Jadi itu harus dilihat sebagai work of necessity, ya. Dan rumah sakit harus beroperasi, masa pasien disuruh pulang semua? Kalau hari Minggu itu pasien ICU mati semua tuh, ya enggak ya? Jadi kita melihat itu adalah work of necessity, ya. Jadi dalam hal itu, nah kita melihat Westminster Confession mengatakan kita tidak boleh bekerja pada hari Sabat, tapi boleh melakukan dua hal ini. Nah, next kita kemudian melihat Yesus melanjutkan. Ayat 6, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yesus melebihi bait Allah, artinya jika penjaga bait Allah, yaitu para imam, boleh melanggar hukum Sabat untuk melakukan kebaikan yang lebih tinggi dan dianggap tidak bersalah, apalagi Yesus dan para murid ketika melakukan pekerjaan Allah yang lebih besar di era Perjanjian Baru. Ya, Yesus adalah melebihi bait Allah. Kemudian juga kita melihat next ayat 7. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi Yesus kemudian mengutip Hosea 6 ayat 6, ya, di mana kita melihat dia mengatakan yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu bukan berarti Tuhan tidak mau persembahan, betul enggak? Bahasa seperti ini berarti belas kasihan merupakan hukum yang lebih tinggi dari persembahan. Kita manusia sering menganggap persembahan itu adalah hukum yang paling tinggi, ya, tetapi bagi Tuhan tidak. Sikap hati, mengasihi, mencintai keadilan, berbelas kasihan, setia, itu adalah hukum-hukum yang lebih tinggi daripada persepuluhan, daripada persembahan. Ya, sehingga di sini kita melihat bahwa inti hukum Allah adalah kasih. Belas kasihan itu berkaitan sekali dengan kasih dan bukan persembahan. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh ahli Taurat. Dan kita tahu ya, ahli-ahli Taurat itu boleh dikatakan keras sekali menghukum ya tanpa belas kasihan. Sehingga misalnya orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus kan kemudian dikucilkan kan, gara-gara kayaknya kok menunjukkan ya hormat begitu kepada Yesus dan mendengarkan Yesus, ya. Jadi di sini itu Tuhan mau mengatakan Tuhan itu menghendaki belas kasihan. Kemudian kita melihat bagian akhir ayat 8, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, berarti Yesus memiliki otoritas untuk memberikan arti yang sebenarnya dari Sabat. Dan Markus misalnya mengatakan Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Artinya Tuhan itu memberikan Sabat untuk meringankan beban manusia. Ya, jadi karena itu Sabat bukan hanya kita beribadah kepada Tuhan, tetapi juga kita beristirahat. Nah, nanti kita akan melihat ya, yang terjadi adalah orang Kristen memang melakukan beribadah kepada Tuhan, beristirahatnya itu tuh yang kemudian dilanggar ya. Tapi kita akan melihat aplikasinya nanti. Kita lihat lagi tujuan perayaan Sabat. Nah, tentu saja kita tahu untuk merayakan penciptaan, ya. Tapi kemudian
Kemudian ada satu hal yang saya rasa Bapak Ibu kebanyakan tidak tahu. Kita tahu kan kalau 10 hukum diberikan lagi di mana? Bapak Ibu tahu? 10 hukum dituliskan lagi di mana? Di kitab Ulangan. Tapi khusus untuk hukum sabat, ya, alasan untuk sabatnya bukan penciptaan. Coba kita lihat Ulangan 5, ya. Saya baca Ulangan 5 dari ayat 12 coba sampai 15, coba Bapak Ibu lihat perbedaannya. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, lakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki dan perempuan beristirahat seperti engkau juga. Sejauh ini samalah dengan Keluaran, betul enggak? Tapi coba lihat ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan kau merayakan hari Sabat. Beda kan? Keluaran karena Allah menciptakan dalam 6 hari. Tapi ini karena engkau dulu itu adalah budak di Mesir dan Tuhan membawa kamu keluar, berarti Tuhan menyelamatkan. Karena itu kamu merayakan Sabat. Berarti Sabat tidak hanya merayakan penciptaan, Sabat juga merayakan apa? Keselamatan dari Allah. Nah, nanti kita melihat kenapa nanti Sabat dipindahkan menjadi hari yang pertama. Itu lebih cocok soal keselamatan, Bapak Ibu, ya. Dan tentu saja juga untuk merayakan antisipasi kita terhadap Sabat dalam hadirat Allah. Karena itu coba kita lihat Ibrani 4 ayat 8 sampai 10. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke perhentian peristirahatan Sabat, ya, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Ibrani mau mengatakan kita merayakan antisipasi kita terhadap Sabat dalam hadirat Allah. Nah, sekarang kita melihat mengenai Sabat pada hari Minggu. Saksi Yehova, bukan saksi Yehova, ya, Advent, ya, tetap beribadah pada hari Sabtu, dan mereka menuduh kita sudah melanggar hukum Tuhan memindahkan ibadah pada hari Minggu, dan mereka mengatakan itu gara-gara Kaisar Konstantin yang kekristenannya dipertanyakan, memindahkannya karena mau menyembah dewa matahari, Sunday, ya enggak, ya. Jadi tapi sebenarnya Konstantin bukan memindahkan hari itu. Kita akan melihat bahwa pada abad pertama para rasul sudah memindahkan. Kaisar Konstantin hanya menjadikan hari Minggu hari libur. Tentu saja para rasul tidak punya kuasa dong untuk membuat hari Minggu menjadi hari libur. Tuhan memakai seorang kaisar. Masalah nggak Bapak Ibu? Nggak masalah, terlepas dari kekristenannya seperti apa. Betul nggak? Tidak masalah. Tuhan memakai Tuhan, bahkan bisa memakai orang tidak percaya. Jadi jangan percaya kalau dipikir Konstantin yang mengubah ibadah pada hari Minggu. Konstantin membuat hari Minggu menjadi hari libur. Dan kalau berbicara tentang Sunday itu menyembah dewa matahari, emangnya Saturday agak menyembah dewa apa? Entah kenapa ya, hari dalam bahasa Inggris ya, semuanya hari dewa. Sunday matahari, Monday hari bulan. Ya, yang lain mungkin kita tidak tahu. Saturday itu adalah dewa Saturnus. Jadi kalau mereka ngomong gitu, kita juga ngomong, kamu juga nyembah dewa Saturnus, ya enggak? Kok enak aja ngomong kita menyembah dewa matahari, ya, hanya dari kata Sunday, coba ya. Nah, kenapa hari Sabat berubah menjadi hari Minggu? Ini perlu kita itu, kalau enggak kita diserang nih Bapak Ibu, ya.
Nah, hari kebangkitan Kristus jatuh pada hari pertama, yaitu Minggu, saudara. Jadi kalau hari Sabtu itu ketunjukan hari Sabtu, jadi hari Minggu bahasa Alkitab adalah hari pertama. Ya, jadi kalau kita melihat Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama Minggu itu, ya, pergilah Maria Magdalena, dan kita tahu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Dan hari pertama kelihatannya kemudian disebut hari Tuhan, ya. Jadi masuk akal ya, hari Tuhan ya adalah hari kebangkitan dong, betul enggak ya? Jadi kita melihat misalnya Wahyu 1 ayat 10, walaupun tidak dikatakan kalau itu adalah hari pertama, tapi kata hari Tuhan itu muncul, ya Bapak Ibu. Kita lihat Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang menyaring. Kira-kira hari Tuhan hari apa? Yang masuk akalnya hari Tuhan bangkit, ya. Jadi itu adalah hari pertama. Tapi bukan itu saja, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri banyak kali, tapi tidak semua dikatakan harinya. Setelah bangkit, Yesus terus menampakkan diri pada hari pertama. Jadi penampakan Yesus yang telah bangkit yang disebut harinya pasti hari pertama. Coba kita lihat, ya. Kita lihat tadi ya, Matius 28 ayat 1 itu adalah hari kebangkitannya. Nah, Lukas menceritakan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Itu hari pertama bukan? Ya, karena itu hari Tuhan Yesus bangkit toh, ya. Coba kita lihat ya, Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 kan, pada hari-hari benar, pada hari pertama Yesus bangkit. Nah, hari 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga, ya. Jadi berarti hari tetap hari pertama. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dua kali kepada murid, yang satu tanpa Thomas, yang satu dengan Thomas. Betul enggak? Ya, coba kita lihat Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus. Nah, itu yang tanpa Thomas. Dengan Thomas adalah ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Tapi kita mungkin bilang, 8 hari kemudian berarti Senin dong. Tidak, Bapak Ibu, kita harus mengerti cara orang Yahudi menghitung hari. Kan itu ada versi Inggris yang memakai kata a week later. Harafianya, Yunaninya memang 8 hari kemudian. Tapi cara orang Yahudi menghitung hari itu beda. Kita kan dari minggu ke minggu kita sebut 1 minggu, 7 hari kemudian. Tapi bagi orang Yahudi itu 8 hari, karena walaupun cuma sedikit dihitung 1 hari. Coba kita lihat ya. Berarti kan Tuhan Yesus menampakkan diri pada hari Minggu 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, Jumat 6, Sabtu 7, Minggu 8. Ya. Jadi 8 hari kemudian tetap hari Minggu. Ngerti kan? Karena itu kenapa ada versi Inggris yang ngerti kalau dibilang 8 hari kita bakal salah mengerti, memakai kata seminggu kemudian. Jadi Tuhan Yesus juga tetap menampakkan diri pada hari pertama ketika ada Thomas. Jadi sekali lagi, setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri, kalau ada harinya, selalu itu adalah hari pertama. Masuk akal nggak kalau hari Tuhan adalah hari Minggu, hari pertama, ya? Nah, kemudian kita melihat bahwa jemaat mula-mula sudah merayakan Sabat yaitu ibadah mereka pada hari pertama, yaitu Minggu. Coba kita lihat Kisah 20 ayat 7. Jadi seperti saya katakan, jangan percaya kalau dikatakan Kaisar Konstantin yang memindahkan ibadah menjadi hari Minggu. Para rasul sepertinya sudah melakukannya.
Karena itu kita melihat Kisah 20 ayat 7, ya, Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Masuk akalnya itu adalah hari mereka beribadah. Memang ada yang mengatakan, tapi kan mereka bisa memecah roti hari apa saja. Tapi satu-satunya hari di mana mereka memecah roti dikatakan ada harinya, itu adalah hari pertama ini. Ya. Kemudian kita melihat 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Masuk akalnya kan itu pada hari mereka beribadah, ya. Jadi Kaisar Konstantin tidak mengubah Sabat menjadi hari Minggu, tapi hanya membuat hari Minggu menjadi hari libur, ya. Ibadah sudah berganti pada hari Minggu sejak abad pertama. Tadinya baik Tuhan Yesus maupun Paulus ataupun para rasul, ya, jadi setelah Yesus bangkit, sebenarnya mereka itu beribadahnya tetap hari Sabtu ke rumah ibadat orang Yahudi. Tapi kan mereka ditolak toh, dan karena itu kenapa kekristenan memisahkan diri, dan mungkin itu juga adalah salah satu alasan. Dan tentu saja di dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan, ibadah kemudian diadakan pada hari yang berbeda. Ya, kalau orang-orang Yahudi tidak menolak, ya mungkin akan dilanjutkan, ya. Saya nggak ngerti deh, tetapi di sini kita melihat secara praktis itu juga yang terjadi. Nah, menariknya, menariknya Bapak Ibu, secara teologi perubahan Sabat dari hari ke-7 menjadi hari pertama sangat tepat. Karena kedatangan Yesus memberikan kita keselamatan. Ingat ya, peristirahatan itu juga sebagai melambangkan keselamatan. Maka orang perjanjian lama bekerja dulu selama 6 hari, kemudian beristirahat. Kita orang Kristen PB beristirahat dulu pada hari pertama, baru bekerja. Karena keselamatan sudah kita nikmati, betul enggak? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau orang-orang PL melihat keselamatan itu masih merupakan sesuatu yang nanti akan terjadi, ya. Tetapi bagi kita penebusan Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Jadi secara teologis kita sudah beristirahat dulu, baru bekerja hari kedua sampai hari yang ke-7. Nah, sekarang kita melihat aplikasi. Kuduskanlah hari Sabat untuk ibadah. Nah, kalau kita balik lagi ke Keluaran 20, selain kuduskan, Bapak Ibu, ada kata apa yang Tuhan pakai? Ingatlah, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Allah kita itu menurut saya adalah Allah yang sangat humoris. Dia ngerti ini adalah hukum yang paling dilupakan oleh orang Kristen, ya. Jadi dibilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Jangan lupa, ya, 10 hukum itu ada yang namanya hukum Sabat. Jadi memang terutama sebenarnya kuduskan berarti kan dipisahkan untuk Tuhan. Kita terutama mengkhususkan hari Sabat untuk ibadah. Jadi kalau kita balik lagi, ya, Keluaran 20 ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari itu kita lebih berfokus bagaimana mencari uang untuk kehidupan kita. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jadi jangan melakukan pekerjaan apapun. Tapi saudara, yang gak boleh bekerja bukan cuma kita. Siapa lagi? Anak-anakmu, hamba-hambamu, bahkan hewan juga tidak boleh bekerja. Berarti bukan cuma kita yang tidak boleh bekerja, ya, pegawai-pegawai kita juga tidak boleh bekerja. Terlepas dari agama mereka, agama apa. Ingat, Sabat itu Tuhan berikan pada waktu penciptaan, berarti berlaku untuk semua umat manusia. Jadi Sabat itu berlaku untuk semua orang, bukan cuma orang Kristen, ya. Jadi dalam hal ini dan kenyataannya, saya rasa itu menunjukkan kedaulatan Allah kita, ya. Sabat orang Kristen adalah
Kristen. Ya, tidakkah itu menunjukkan kedaulatan Allah kita? Tapi ya Bapak Ibu, bukan hanya kita. Jadi pegawai-pegawai kita pun tidak seharusnya bekerja. Bahkan kalau kita punya lembu juga kagak seharusnya bekerja, ya. Karena kan memang tidak boleh membajak dan sebagainya. Dan kita pakai untuk bangun persekutuan bersama keluarga maupun saudara seiman. Bukan berarti tidak ada pekerjaan, ingat pekerjaan belas kasihan, pekerjaan necessity, ya. Kita seharusnya memakai waktu itu untuk membangun persekutuan, apalagi di Jakarta, ya. Hari Minggu satu hal yang sangat baik adalah tidak terlalu macet, ya. Jadi kalau mau mengunjungi teman, mau mengunjungi saudara, hari Minggu adalah hari yang baik, ya. Hari biasa pulang kerja pergi, waduh macetnya kayak apa, ya. Sehingga kita melihat ini adalah hari yang sangat baik untuk membangun persekutuan. Tapi kemudian ini yang bagian ini yang mungkin sangat relevan. Jangan bekerja untuk kepentingan diri, tapi berarti kita juga tidak boleh membuat orang lain bekerja mencari uang. Berarti boleh nggak habis kebaktian Minggu pergi makan bakmi? Boleh. Ya nggak boleh dong. Ya, itu kan membuat orang mencari uang. Ingat loh ya, yang nggak boleh bekerja bukan cuma kita. Orang lain juga nggak boleh bekerja. Lah iya dong, kalau kita tidak boleh bekerja, kan kita tidak boleh kemudian membuat orang lain melanggar sabat kan. Ya, sedangkan kebiasaan orang Kristen pulang gereja makan bakmi. Ya. Betul, bawa sendiri tidak menjadi masalah. Masak di rumah untuk sendiri ya tidak masalah. Itu kan bukan mencari nafkah. Yang tidak boleh yang ditekankan sebenarnya adalah mencari nafkah. Dan seperti saya katakan, jangan berkata tapi kan dia bukan orang Kristen. Ingat, sabat berlaku untuk semua manusia. Dan kalau kita ingat Nehemia, karena dia bukan saja membangun tembok Yerusalem, dia mau membangun masyarakat yang taat pada hukum Tuhan pada Jumat petang, karena kan orang Yahudi harinya itu dihitung dari jam 6 sore. Jadi pada Jumat jam 6 petang itu mulai sabat mereka. Jadi sebelum itu Nehemia menyuruh menutup pintu gerbang. Supaya apa? Supaya orang-orang asing yang mau berjualan ke Yerusalem tidak bisa berjualan. Jadi bukan cuma orang Yahudi yang kemudian tidak boleh mencari uang, bagi Nehemia orang-orang asing juga tidak boleh. Jadi ya kita tidak boleh menganggap, tapi kan belum tentu di orang Kristen lagi pula. Ini saudara kalau pergi restoran nanya dulu pegawainya ada nggak yang Kristen, kan kagak. Ya enggak ya. Jadi dalam hal ini ya memang seharusnya tidak kita juga jangan membuat orang bekerja mencari uang, tapi boleh melakukan work of mercy dan work of necessity pada hari Sabat. Tapi kalau untuk pelajar ya, tugas pelajar mahasiswa itu apa? Belajar. Jadi juga tidak boleh belajar pada hari Sabat. Itu yang kemudian ditekankan ketika saya kuliah di Amerika ya. Dosen-dosennya sangat menekankan bahwa hari Sabat tidak boleh ya. Jadi tidak boleh melakukan tugas sekolah. Kalau mau baca buku devosi kan tidak apa, tapi tidak boleh baca buku textbook, nggak boleh mengerjakan PR dan sebagainya. Pertama-tama bingung, aduh gimana nih ya nanti terlambat. Tapi saya itu berusaha taat. Dan jadi saya kemudian tidak mau melakukan tugas, tidak membaca textbook pada hari Sabat. Tapi itu kemudian membuat Sabat itu menjadi sangat menyenangkan bagi saya. Jadi besok Sabat, wah enak, gak usah mikirin tentang sekolah ya. Kalau tidak kan kita tidak mikirin, kan merasa bersalah gitu kan. Ini saya boleh tidak usah memikirkan dan tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi itu malahan membuat saya lebih produktif. Saya malahan tidak pernah telat mengerjakan tugas dan sebagainya. Karena Bapak Ibu ingat, Sabat Tuhan ciptakan untuk kita manusia, dan bukan manusia untuk Sabat. Dengan kita beristirahat, kita kemudian bisa lebih produktif, betul nggak?
daripada kita kecapean ya. Akhirnya walaupun ada waktu yang lebih banyak, produktivitas tidak seperti kalau kita mempunyai istirahat yang cukup. Ya, karena itu kita butuh waktu untuk beristirahat, dan Tuhan sudah tahu satu hari dipisahkan untuk kita beribadah, tetapi juga supaya kita beristirahat. Jadi ada baiknya. Hamba Tuhan biasanya kan diberi istirahat pada hari Senin, ya. Tetapi sekarang gereja banyak sekali aktivis, akhirnya hari Minggu seharian di gereja tidak beristirahat. Saya rasa itu juga tidak baik, ya. Jadi jangan semua meeting itu ditaruh di hari Minggu gitu ya, sehingga aktivis itu tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Bergereja maksudnya setengah hari oke lah, tapi ya jangan satu hari full toh ya, sehingga bisa beristirahat. Kalau hamba Tuhan kan biarlah nanti istirahatnya pada hari Senin, karena memang work of necessity. Hamba Tuhan mau tidak mau itu adalah mungkin hari dia paling letih ya, hari Minggu, karena dia harus berkhotbah.